perdebatan besar. Learning outcome kita hari ini yaitu mengenai moralitas. Bagi kalian yang memiliki buku dari Jonathan Haidt, bisa minta tolong dibuka untuk kita bahas bersama-sama mengenai perdebatan akbar. Ketika para ahli antropologi menulis soal moralitas, seolah-olah mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda dari ahli-ahli psikologi yang penulis baca. Batu Rosetta yang membantu penulis menerjemahkan antara kedua bidang tersebut adalah satu makalah yang kala itu baru saja diterbitkan oleh mantan pembimbing Fiske Richard Sauder di University of Chicago. Sauder ahli antropologi psikologi yang pernah tinggal dan bekerja di Orissa, negara bagian di pesisir timur India. Sauder mengutip ahli antropologi Clifford Geertz tentang bagaimana tidak biasanya orang Barat dalam berpikir tentang manusia sebagai individu terpisah. Hal ini juga menyebabkan perbedaan antara moralitas Barat yang berpusat pada individu atau menempatkan pada individu pusat dan timur yang memprioritaskan kepentingan kelompok. Inilah mengapa dalam kasus terakhir moralitas dapat mencangkup hal-hal yang lebih luas daripada keadilan dan perlindungan pribadi. Penulis menjelaskan bahwa penilaian moral adalah proses kognitif yang terdiri dari intuisi dan penggunaan rasional. Sauder menawarkan ide sederhana untuk menjelaskan mengapa diri itu berbeda banyak lintas budaya. Semua masyarakat harus menyelesaikan sekumpulan kecil pertanyaan mengenai bagaimana mengatur masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana untuk menyeimbangkan kebutuhan individu dan juga kelompok. Dari pertanyaan tersebut ada yang adil, dua cara utama untuk menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan masyarakat pernah memilih jawaban sosiosentris, menempatkan kebutuhan kelompok dan lembaga pertama, dan mendukung kebutuhan individu. Jawaban sosiosentris mendominasi sebagian besar dunia kuno, tetapi jawaban individualistis menjadi saingan yang kuat selama pencerahan. Itu jawaban dari individualistis, sebagian besar mengalahkan pendekatan sosiosentris di abad ke-20 ketika hak individu berkembang pesat, budaya konsumen menyebar, dan dunia barat bereaksi dengan ngeri untuk kejahatan yang dilakukan oleh fasis dan komunis ultra sosiosentris kerajaan. Sauder mengira bahwa teori Colbert dan Turiel adalah diproduksi oleh orang-orang dari budaya individualistis. Dia meragukan bahwa teori-teori itu akan berlaku di Orissa, di mana moralitas berada di sosiosentris, saling bergantung, dan tidak ada garis terang yang dipisahkan aturan moral atau mencegah bahaya. Para peneliti kemudian mewawancarai 180 orang anak-anak mulai dari usia 5 sampai dengan 13 dan 60 orang dewasa yang tinggal di Hyde Park lingkungan sekitar Universitas Chicago tentang cerita-cerita ini. Saat wawancara menggunakan metode Turiel lebih atau kurang, tetapi skenario membahas lebih banyak perilaku daripada yang pernah ditanyakan oleh Turiel. Pembahas selanjutnya adalah menemukan korban. Meskipun hasilnya keluar seperti yang telah diprediksi Sauder, ada sejumlah kejutan di sepanjang jalan, yaitu kejutan terbesarnya adalah begitu banyak subjek mencoba menciptakan korban. Penulis telah menulis cerita dengan hati-hati untuk menghilangkan semua kemungkinan bahaya bagi orang lain. Namun dalam 38% dari 1620 kali orang mendengar cerita yang tidak berbahaya, mereka mengklaim bahwa seseorang telah dirugikan. Penulis sendiri telah melakukan banyak wawancara di Philadelphia, dan memang begitu jelas bahwa sebagian besar dari kerugian yang seharusnya terjadi adalah rekaan belakang. Dan mereka tampaknya tidak membutuhkan banyak waktu untuk memutuskan apa yang mereka pikirkan. Tetapi terdapat sesuatu yang lebih menarik terjadi ketika penulis atau pewawancara menantang klaim korban yang ditemukan ini. Penulis telah berlatih pewawancara untuk mengoreksi orang dengan lembut ketika mereka membuat klaim untuk bertentangan dengan teks cerita. Misalnya, jika seseorang berkata itu salah memotong bendera karena tetangga mungkin melihatnya melakukannya dan dia mungkin tersinggung. Pewawancara menjawab, "Nah, dikatakan di sini
cerita bahwa tidak ada yang melihatnya melakukannya. Jadi apakah Anda masih akan mengatakan itu salah baginya untuk memotong benderanya? Namun bahkan saat subjek dikenali bahwa klaim korban mereka palsu, mereka tetap menolak untuk mengatakan bahwa bertindak baik-baik saja. Sebaliknya, mereka terus mencari korban dan korban lainnya. Lalu alasan untuk mencari kebenaran, yaitu dulu penalaran untuk mendukung reaksi emosional mereka, itu beralasan sebagai dijelaskan oleh filsuf David Hume yang menulis pada tahun 1739 itu. Alasannya adalah seharusnya hanya menjadi budak nafsu dan bisa jangan pernah berpura-pura ke jabatan lain selain untuk melayani dan mematuhinya. Penulis tahu bahwa bidang psikologi moral tidak akan menuju ke sana, sehingga berubah dalam semalam hanya karena seseorang mahasiswa pasca sarjana menghasilkan beberapa data yang tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku. Lalu pada awal 1990-an, file bidang psikologi moral masih menjadi bagian dari perkembangan psikologi. Selanjutnya saya akan beri kuis kalian dan saya akan berikan waktu selama 20 detik untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Soalnya berisi 2 soal, yaitu yang pertama, soal 1, pertanyaannya adalah 1. Tindakan-tindakan yang disepakati salah oleh orang-orang India dan Amerika adalah A. Selagi berjalan-jalan, seorang laki-laki melihat seekor anjing sedang tidur di jalan. Dia dekati dan tendang anjing itu. B. Janda dalam komunitas Anda memakan ikan 2 atau 3 kali seminggu. Untuk menjawab kuis, saya akan berikan waktu selama 20 detik dari sekarang. Karena waktunya udah habis dan kita bakal melihat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu B. Janda dalam komunitas Anda memakan ikan 2 atau 3 kali seminggu. Soal kedua, tindakan-tindakan yang dinyatakan salah oleh orang-orang India namun bisa diterima oleh orang-orang Amerika adalah A. Dalam satu keluarga, putra berusia 25 tahun memanggil ayahnya dengan nama kecil. B. Setelah buang air besar, seseorang perempuan tidak mengganti bajunya sebelum memasak. Untuk menjawab pertanyaan, saya akan berikan waktu selama 20 detik untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah benar semua A dan B. Cukup sekian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.